Selamat pagi, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Maestro Golden Moments, di mana hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, nanti minggu depan keempat, dan akhirnya kita merayakan hari Natal pada hari Jumat yang akan datang, 2 minggu lagi. Kita bersyukur, saudara-saudara, dan tema kita pada hari ini adalah bukan aku melainkan dia. Ini bacaannya diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28. Itu kesaksian Yohanes Pembaptis, bukan aku melainkan dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucapkan syukur karena kami para senior-seniorita, Sobat Maestro, dimanapun berada, baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan di luar negeri, yang hari ini bersama-sama mendengarkan atau berada dalam persekutuan indah dalam Maestro Golden Moments pada hari ini. Biarlah semua ya Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan teristimewa berkat Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan lewat pesan firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu layankan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami semua diberkati Tuhan, baik kami yang Sobat Maestro yang mendengarkan dalam persekutuan indah hari ini, juga hamba-Mu yang menguraikan sabda, kiranya Roh Kudus sama-sama bekerja dalam diri kami sehingga tidak ada satupun firman Tuhan yang lewat dari kehidupan kami, tapi akan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 6-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ya, Yohanes itu adalah orang hebat.
kalau boleh memakai istilah sekarang, orang top. Bayangkan seharusnya orang berbondong-bondong ke Yerusalem menuju rumah Tuhan, menghadap para imam dengan hewan persembahan untuk perdamaian dan penebusan dosa mereka. Namun, ada suatu daya tarik yang luar biasa. Orang meninggalkan Yerusalem dan Yudea menuju padang gurun hanya untuk mendengar kata-kata yang keras dari Yohanes. Ia menarik bukan karena ia ahli mujizat atau artis, ya. Namun karena ia menjalani hidup yang sebagai seorang nabi asli, hidup yang keras di padang gurun dan tidak kompromi dengan dosa. Ia berseru-seru dan menantang umat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan nabi Tuhan. Itu ada pada Yohanes pasal 1 ayat 23 tadi. Biasanya orang kalau hebat dan top seperti ini, kalau zaman sekarang sudah merasa sombong. Apalagi dia seorang pemuka agama. Dia punya ego spiritual yang luar biasa. Dia ingin menarik pengikut. Dia mau pengikutnya banyak. Tetapi ternyata Yohanes tegas menjawab, "Aku bukan Mesias. Bukan juga Elia atau nabi yang akan datang itu. Bukan." Injil Yohanes pasal 1 ayat 20 sampai 21. Tidak puas dengan jawaban itu, para penanya utusan Yerusalem itu mendesak Yohanes untuk mengatakan siapa sebetulnya dia. Dan Yohanes mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dialah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dalam kesadarannya Yohanes mengatakan, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu akan berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 26 dan 27 dari Injil Yohanes pasal 1. Dengan kata lain, Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang hebat seperti yang dikatakan mereka, melainkan hanya sebagai pewarta kedatangan Tuhan, alat Tuhan. Dan untuk itu dia harus berseru, harus mewartakan, bersaksi. Ia bukan sekedar suara biasa, melainkan suara yang menyatakan bahwa Allah datang. Dia akan datang dan sekarang sudah datang. Itulah Yohanes. Saudara-saudara, apa sih makna daripada bacaan kita pada hari ini? Yaitu yang mau ditekankan sebetulnya adalah yang pertama, bahwa kita ini sebagai alat Tuhan, hanya mewartakan. Kita ini hanya pemain kedua. Kita ini orang percaya. Seperti Yohanes. Bukan aku, melainkan dia. Saudara-saudara, ada seorang ahli musik terkenal, ya pada tahun 1919 sampai 1990 dia hidup di Amerika, yaitu komponis, konduktor, pianis, semualah ahli pokoknya dia. Ketika dia ditanya oleh seorang tentang alat musik apa yang dianggapnya paling sulit untuk dimainkan, lalu dia berpikir dan kemudian dia menjawab, pemain biola kedua. Ya, dia katakan, saya bisa mendapatkan cukup banyak pemain biola pertama, tetapi untuk menemukan seorang yang menjadi pemain biola kedua dengan sangat baik, sangat antusias, dengan segenap hati, itu bukan hal yang mudah. Ya, kalau seorang bintang utama tampil penuh antusias, sungguh-sungguh all out. Tapi bagaimana kalau artis pendukung atau pemain biola kedua yang dicap sebagai hanya artis pelengkap saja? Apakah dia juga bisa tampil sama all out-nya dengan pemain pertama atau pemain utama? Dan kenyataannya memang susah untuk mendapatkan pemain kedua yang baik. Nah, kalau kita melihat
sikap Yohanes Pembaptis. Dia sadar bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya pembuka jalan bagi Mesias. Yohanes Pembaptis bukan bintang utama. Dia hanya pemain pendukung, alat Tuhan. Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, walaupun pemain kedua. Dan dia melakukan secara total, penuh integritas, penuh kerendahan hati. Yohanes Pembaptis yang membuka jalan, Yesus yang mendapat nama. Sebetulnya bagi Yohanes Pembaptis itu mudah sekali untuk dia terjebak dengan sikap iri hati, kecewa, bahkan meninggalkan panggilannya. Tapi itu tidak dilakukan. Karena Yohanes tahu persis seperti apa melayani Tuhan dan dalam arti apa yang sesungguhnya. Bukan aku, melainkan dia. Nah, ini penting buat kita. Kita dipanggil sebagai pemain kedua. Kita ini alat Tuhan. Ya. Kita bukan Mesias. Kita hanya pewarta. Kita dipanggil. Ya. Mungkin kita capek-capek mempersiapkan ini itu. Kita melakukan panggilan kita sebagai orang percaya. Tapi orang lain yang dapat pujian. Ini tantangan yang sesungguhnya bagi kebesaran jiwa kita. Mampukah kita seperti Yohanes Pembaptis yang melakukan segala sesuatu sebagai alat, sebagai pewarta, sebagai pemain kedua, dengan all out, dengan segenap hati? Mampukah kita? Gitu. Ya. Itu di situ tantangan kita. Dan kita diingatkan, kita sebagai pemain kedua juga harus all out untuk melaksanakan panggilan Tuhan, mewartakan dengan jelas tentang kerajaan Allah. Sebetulnya apa sih yang diwartakan? Ya. Kalau kita melihat Natal, maka di Natal itu kita punya pemahaman bahwa Mesias itu adalah pilihan Tuhan yang sesungguhnya untuk memberikan shalom. Jadi sebetulnya Natal itu identik dengan shalom atau damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus datang, damai sejahtera itu hadir. Maka ada nyanyian malaikat pada waktu Natal itu, Natal pertama, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi shalom itu atau damai sejahtera sudah diberikan dengan datangnya Tuhan ke dalam dunia. Dan kita tahu bahwa shalom itu atau damai sejahtera itu adalah artinya apa? Artinya sangat banyak sekali. Ya, luas, dalam. Shalom itu artinya keutuhan, persatuan, keselarasan, perdamaian, kemakmuran, berkat, sejahtera, keadaan yang baik, selamat. Kalau orang keluar rumah nanti bisa pulang lagi sampai di rumah selamat, itu shalom juga. Kalau kita melihat ada petani yang bercocok tanam dan kemudian dia panen, hasilnya melimpah, itu juga shalom, berkat. Shalom itu adalah pokoknya sesuatu yang mendatangkan hati penuh dengan damai sejahtera. Dan dia datang, Yesus datang dalam Natal, memberikan damai sejahtera. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan semua tindakan Tuhan yang selalu memberkati kita. Nah, jadi kalau kita sebagai pemain kedua itu, ya, bukan aku nih, tapi dia yang main, pemain utamanya. Tapi pemain kedua itu adalah dipanggil untuk menjadi alat damai sejahteranya Tuhan. Di mana manusia kita sebagai yang percaya ini dipanggil untuk bisa menjadi manusia yang bisa membawa damai sejahtera di mana-mana pun kita berada. Ya, jangan sebaliknya. Kalau di zaman sekarang, zaman yang pasca modern ini, kita seringkali bukan menjadi alat damai sejahtera Tuhan, kita menjadi alat kebencian, alat alat untuk menyebarkan berita yang bohong, alat yang membuat orang tidak mengalami sejahtera, alat yang membuat kita merasa resah, alat yang membuat kita menjadi depresi. Itu banyak sekarang. Karena banyak sekali ucapan-ucapan kebencian, ucapan-ucapan menghina, ucapan-ucapan yang bertentangan, ucapan yang tidak pasti, ucapan yang membuat kita sedih, banyak.
tapi kita tidak boleh begitu. Ya, kita sebagai pemain kedua, kita tetap bermain all out untuk apa? Mewartakan, mewujudkan shalom, damai sejahtera Tuhan kepada dunia ini. Dan itulah Natal. Itu sebabnya ada tradisi pada gereja-gereja tertentu, pada setiap kebaktian Natal itu selalu menaikkan doa dari Santo Fransiskus dari Assisi. Doa tentang jadikan aku alat damai sejahteramu. Doanya kira-kira berbunyi demikian. Ya Tuhan, jadikan aku alat damai sejahteramu, supaya aku mengasihi di mana ada kebencian, supaya aku memaafkan di mana ada saling menghina, supaya aku mempersatukan di mana ada pertentangan, supaya aku menimbulkan pengharapan di mana ada ketidakpastian, supaya aku menyalakan terang di mana kegelapan berkuasa, supaya aku membawa kegembiraan dimanapun kesedihan mencekam. Nah itu damai sejahtera. Kita sebagai pewarta kedua, pemain kedua, dimintakan seperti itu. Seperti Yohanes yang menyampaikan pesan pewartaan Tuhan kepada. Nah inilah apa yang kita lakukan. Dengan tema kita, ini kita lakukan. Bukan aku, tapi dia. Dia itulah damai sejahtera. Saya ini hanya alat untuk mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita ditempatkan. Ingat, ya, di zaman sekarang yang keadaannya sangat berbeda, kita seringkali tergoda untuk menjadi alat-alatnya setan ini. Alat-alat kuasa kegelapan yang menyebarkan fitnah, kebohongan, menyebabkan ketidakpastian, menghina, ucapan kebencian, dan lain sebagainya. Itu janganlah kita lakukan. Kita harus menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menebarkan damai sejahtera Tuhan. Nah, yang kedua, dengan tema kita pada hari ini adalah apa? Kalau ada kata bahwa bukan aku melainkan dia, itu artinya apa? Artinya bahwa seorang alat Tuhan itu harus rendah hati, bukan aku. Ya. Ketika kita tinggi hati, ya, kita tidak pernah akan dipakai Tuhan. Tuhan akan menjungkir balikan kita. Dan Yohanes sadar bahwa sebagai alat Tuhan, tidak boleh dia mencuri kemuliaan Tuhan yang sedang disaksikannya. Sama sekali nggak boleh. Ya. Sebagai saksi, sebagai alat Tuhan, dia merendahkan diri. Dia punya integritas yang cukup. Dia tidak berdusta. Dia benar-benar menyampaikan dengan penuh integritas. Dia menunjuk pada Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. Ya. Otentisitas karakter Yesus, Yohanes Pembaptis maksud saya, sebagai alat Tuhan adalah kejujuran dan kerendahan hatinya. Ini penting. Ya. Dia tidak berupaya sedikit pun untuk mengambil kehormatan dan kemuliaan Kristus. Bahkan Yohanes Pembaptis mengambil sikap etis, rohani terhadap Yesus, yaitu dikatakan dalam Yohanes 3:30, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dia mengutamakan kemuliaan dan keagungan Kristus, sehingga di hadapan Kristus dia ingin semakin kecil. Ini hati-hati, gejala pada zaman sekarang banyak orang ingin menjadi besar. Ya. Ini harus diwaspadai. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat Yohanes Pembaptis, barangkali kita ingat akan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang hebat, ya. Tetapi sampai 3 kali di Alkitab dia mengatakan bahwa dia merendahkan diri. Pernyataan pertama adalah aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 9. Aku adalah orang Kristen yang paling tidak berguna. Efesus 3 ayat 8. Aku yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa. 1 Timotius 1:15. 3 kali dia mengucapkan pengakuan itu. 3 kali. Luar biasa. Ya. Jadi, ya. Tapi apakah kehidupan kalau Paulus menyampaikan kata-kata yang rendah itu, ya, rendah hati itu, apakah kehidupan dan kerohanian Paulus makin menurun? Tidak. Pelayanannya makin luas. Ya. Dilihat pengorbanannya yang dilakukan untuk memberitakan firman itu makin banyak, ya kan? Makin banyak jemaat yang didirikannya di mana-mana tempat, ya. Itu kita lihat. Ya.
Paulus justru merasakan semakin dia merendahkan diri, maka semakin dia meninggikan Tuhan. Itu. Kita itu harus makin merendahkan diri dan makin meninggikan Tuhan. Yang tinggi, yang makin tinggi, makin besar. Ya, ya harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, kalau kita bicara konsep kekristenan tentang rendah hati ini penting. Ya, ini beda dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia itu tinggi hati itu adalah konsep sukses. Kalau orang makin hebat, sombong, dikjaya, itu makin sukses. Tapi konsep kekristenan, sukses itu harus menunjukkan sikap atau harus ditandai dengan sikap yang makin rendah hati dan di saat yang bersamaan makin meninggikan Sang Pemberi berkat. Kita ini bukan apa-apa. Kalau kita bisa seperti ini, kita bisa kaya, kita bisa punya kuasa, kita bisa hebat. Itu bukan kita yang hebat, tapi Sang Pemberi berkat itu yang hebat. Ya, konsep ini aneh memang, bertentangan dengan keadaan yang ada pada zaman modern, di mana persaingan, di mana orang ingin mengungguli yang lain, orang merasa makin lebih hebat dari yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara merasa dirinya lebih hebat, ya, makin meninggikan diri. Ini beda. Jadi kesuksesan kalau dalam Alkitab itu justru konsep di mana harus ditandai dengan sikap yang makin rendah hati, dan pada saat yang bersamaan kita meninggikan Sang Pemberi berkat. Ya. Jadi jangan ikut-ikut di dunia modern yang seperti itu, di tengah persaingan yang ketat ini. Kita mau mengungguli orang lain, merasa hebat, tapi sebetulnya nggak ada yang hebat kita ini. Tuhanlah yang hebat. Nah, saya ingat akan ucapan Sadhu Sundar Singh, yaitu misioneri dari India, yang kemudian sampai ke Tibet dia mengabarkan Injil dan meninggal di sana. Tidak diketahui meninggalnya di mana, kuburannya di mana. Itu orang hebat, orang India yang hebat, yaitu bahwa dia pernah menyampaikan sebuah ilustrasi tentang Yesus yang menaiki seekor keledai di Yerusalem, dielu-elukan di Yerusalem. Ketika keledai itu membawa Yesus, ya, dan semua orang menghamparkan, ya, menggambarkan pakaian, ranting-ranting, daun, palma dan segala macam itu. Wah, sebetulnya keledai itu punya alasan bahwa itu hebat. Loh, ini loh aku keledai yang dipakai Yesus, ya. Merasa terhormat untuk dirinya sendiri, tapi tidak, dia hanya keledai, ya. Dia hanya untuk yaitu Yesus yang menungganginya. Jadi ingat, keberhasilan keledai itu bukan karena keledainya yang hebat, tapi karena Yesusnya yang ada di dalam keledai, yang naik keledai itu, sehingga dielu-elukanlah keledai itu juga oleh semua orang Yerusalem pada waktu itu. Ya, demikian juga dengan kita. Keberhasilan kita itu bukan karena kita. Kita ini hanya keledai. Kalau kita berhasil, seperti keledai itu berhasil, dielukan oleh banyak orang, karena Yesusnya yang ada di atas keledai. Kita pun juga demikian, sebagai anak Tuhan. Kita harus makin seperti Paulus, makin seperti Yohanes. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Ya, mengutamakan kemuliaan keagungan Tuhan itu penting, sehingga di hadapan Kristus kita ini makin kecil. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita berhasil di situ. Ya, itulah otentisitas karakter kita orang percaya. Ya, kita diminta oleh Tuhan jujur, tidak berdusta, penuh integritas, sehingga kita menghasilkan kredibilitas yang tinggi. Karena hati kita menghasilkan sikap respek dari sesama. Ingat firman Tuhan, orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Ya. Lihat aja orang Farisi, itu direndahkan, selalu meninggikan diri. Nah, artinya kita belajar pada hari ini, mari kita sebagai alat-alat Tuhan, sebagai pemain kedua, kita belajar rendah hati. Kita ini hamba, tidak ada artinya. Kita ini keledai, tanpa Yesus yang menunggangi keledai tidak pernah dielukan, tetap ada di kandang keledai, tidak berguna. Tapi ingat, kalau kita bisa seperti ini, itu karena Tuhanlah yang membuat kita bisa. Tuhanlah yang ada dalam diri kita. Tuhanlah yang membuat kita bisa mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Nah, mari
pada masa kita memasuki minggu Advent yang ketiga, kita belajar menyebarkan kesaksian tentang shalom Tuhan. Ya. Berita buruk, perasaan pesimis, fitnah, kita robah. Kita gantikan dengan mewartakan bahwa shalom sudah hadir. Kita berbagi shalom dengan banyak orang. Kita mengulurkan tangan kita untuk memberikan shalom kepada banyak orang. Dan dengan catatan, kita harus semakin rendah. Bukan aku, melainkan Dia. Mari kita sambut sukacita minggu Advent ketiga ini untuk menyongsong Natal pada tahun ini dengan keyakinan, bukan aku Tuhan, melainkan Engkau yang ada dalam diri aku. Itu yang membuat aku bisa, membuat aku mampu, membuat aku bisa mewujudkan Allah Tuhan, membuat aku pemain kedua untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Amin.